Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing dan berikan anugerahnya sehingga apa yang kami sampaikan tidak ada lain hanyalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, zahir batin, amin. Wabil khusus kepada keluarga kita yang semoga di dalam awal dan akhir hidupnya selalu di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan akhiran yang mulia bi husnil khotimah, amin ya rabbal alamin. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku semua, terutama keluarga mulia Bapak Toton sekeluarga dan Ibu, dan seluruh hadirin taulan yang hadir di tempat masing-masing, semoga di dalam kesehatan dan rahmat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Sehingga tujuan mulia untuk mengikuti tuntunan beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beribadah, menetapkan iman dan Islam, termasuk di dalamnya berdoa untuk seluruh keluarga, khususnya yang sudah kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih khusus kepada beliau almarhumah Hajah Siti Fatmah binti Raden Utsman. Semoga niat dan tujuan panjenengan semua dan kita selalu di dalam syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, amin. Selanjutnya saya sampaikan kepada Al-Mukarram Ustadz dan para habaib yang hadir dan memimpin majelis di berbagai tempat, khususnya di Jakarta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada panjenengan semua dan kepada kita, amin. Saya akan memulai dengan menyatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Uqaddimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina majlisina hadza. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihul jalsah. Kami membuka majelis ini, wanasiluha, dan menyambungkannya dengan apa yang panjenengan semua lakukan, wanahtimuha, dan menutupnya semua di dalam Allah yudkhilu niyatina wa niyatikum wa a'malana wa a'malikum wa akhlaqana wa akhlaqikum wa du'aana du'aikum ijabatan indallahi ta'ala bisyafaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manfaat, barakah, ijabah fiddin wa dunya wal akhirah bibarakah wa syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Binniyatil qabuli wal iqbal wasolaki kulli khalwa ila adrati sayyidina rasulillahil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibni abdillah
وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهل بيته أجمعين والأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والمصنف الكتب النافعة أجمعين شيء لله له ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. وخصوصا لروحانيات حجة سيدي فاطمة بنت راتن عثمان وآلها وذرياتها وأسراتها وأقربائها وإخوانها في الدين ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبهيبة وشفاعة القرآن الكريم. اللهم اجعلنا وإياها ومن فيها ومنها إلى حسن الخاتمة برضوان الله تعالى عليها وعلينا وعليكم جميعا كل بهيبة عشيرة إجابة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته أنت لها يا إلهنا ولكل نيات ودعاء وحاجة اللهم استجب لنا يا رب ببركة شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندك. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para kiai, para ajengan, para ustadz, lebih khusus keluarga almarhumah beliau Hajah Siti Fatmah binti Raden Utsman dan keluarga besar almarhum Bapak Toton Suprapto. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya kita hari ini malam ini bisa bertemu walaupun melalui rahmat Allah. Peralatan yang disebut perangkat lunak tidak mengurangi rasa takzim, rasa takrim, juga rasa syukur kita. Semoga keberhadiran panjenengan semua adalah bukti rahmat, hidayah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga hati kita dibukakan untuk kembali mengingat, menerima apa yang tersampai melalui satu hadis yang saya bawakan dari Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. Dan ini semua saya berharap sebagai tanda karamahnya beliau almarhumah di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bukti dohirnya beliau diberikan umur panjang dan semoga wafatnya di dalam husnul khotimah. Amin. Dan itu terbukti sesuai dengan sabda beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa khairukum yang terbaik bagi kalian semua adalah liman tola umruh wa hasuna amaluh, yaitu siapa di antara kalian yang dipanjangkan umurnya dan dianugerahi amalan-amalan yang solihah, yang semoga beliau almarhumah bisa menjadi satu inspirasi bagi kita yang masih diberi kesempatan untuk bernapas ini. Dan semoga yang hadir dimanapun, khususnya para keluarga, mengambil satu keteladanan sekaligus bermohon kepada Allah. Allah memberikan kepada kita sehat walafiat. Ditetapkan nas'alukal huda wa tuqa, limpahkan kepada kami wahai Allah hidayah, amin. Wa tuqa, ketakwaan, amin. Wal apa-apa, keluhuran derajat, amin. Wal ghina, kaya dohir batin jiwa dan materi, dunia dan akhirat. Nas'aluka imanan la yartad, kami mohon iman yang tidak berubah. Wa na'iman la yanfad, dan anugerah nikmatmu yang tidak kami sia-siakan. Wa qurrata ain la tanqati', dan kebahagiaan yang tidak terputus. Wa murafaqah bihabibika nabiyika rasulika Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khulud. Dan limpahkan kepada kami anugerah ya Allah, rahmat pertolongan, hidayah yang amat kami dambakan ya Allah. Kami berusaha selalu mengikuti tuntunan kekasih Nabimu, Rasulmu, Sayyid kami Muhammad SAW, sampai di surga-surgamu yang luhur mulia abadi selama-lamanya. Ma'abawaina beserta kedua orang tua kami, wa alina keluarga kami, wa ahlina istri-istri kami, wa dzurriyyatina dan anak keturunan kami, wa asiratina wa akribaina wa ikhwanina fiddin. Amin ya rabbal alamin. Kullu bidawanin nabi wa syafaatin nabi wa riayatin nabi, karena jaminan nabi, karena syafaat nabi, karena sentuhan kasih sayang nabi dari Allah Subhanahu wa taala, malin nabi tahirin tahirat, beserta keluarga nabi yang disucikan, ashabin nabi al-muntajibin, dan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa auliyaillah, bersama para wali-wali kekasihnya Allah, wa ulama'illah, dan ulama-ulamanya Allah, warasatul anbiya, wa akribaillah, dan orang-orang mulia yang didekatkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa adqiyaillah wasalikina min ibadilal mukhrimin midadillahil mukhlasina, amin ya rabbal alamin. Wa qala sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan asar dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arba, ada 4, ay minal khisal, dari perihal
perilaku, sikap, dohiruhunna fawilah, yang dohirnya adalah utama. Maksudnya ay khairun katsir. Pada 4 perilaku itu ada kebaikan yang tidak terhingga. Wa batinuhunna faridah. Tetapi hakikatnya di dalam perkara 4 itu adalah wajib hukumnya. Kita ulang. Dohirnya mengandung kebaikan yang tidak terhingga, tetapi hakikatnya adalah berhukum wajib. Yang dimaksud ay wajibah, dia berhukum wajib. Kita semua paham dan mengerti bahwa pengertian wajib adalah apabila kita laksanakan menurut apa yang dituntun dengan sungguh-sungguh menurut kemampuan kita, dia akan membawa anugerah mulia dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ditinggalkan maka sebaliknya. Yang pertama adalah mukhalatatus sholihin. Berkumpul, berteman, berhubungan, bermajlis, kemudian bersaudara dengan orang-orang soleh. Maka kita bersyukur di dalam kesempatan hidup kita, mulai kecil sampai tumbuh menjadi bocah, menjadi taruna, menjadi dewasa, dan kemudian panjang umur sampai usia tua. Kita selalu diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kesempatan nih untuk kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Patut itu kita syukuri. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Maksud orang soleh yang di sini, menurut para ahli intelektual di abad milenial ini, orang-orang yang punya kesolehan esensial, kesolehan spiritual, kesolehan ritual, termasuk majelis, yasinan, tahlilan, doa, itu kesolehan ritual. Kita harus waspada, adakah esensialnya di dalamnya? Maka semoga ada esensialnya. Amin. Karena zuqa ta'mul iman lebih berharga daripada ritualnya. Mengapa? Rasul menyatakan, walihada qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajzamikum wa aswarikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum summa a'malikum. Al-hadis muttafaq alaih. Artinya, beliau Rasul bersabda, sungguh Allah tidak berkenan memandang kalian, pangkat kalian, bangsa kalian, etnis kalian, pekerjaan kalian, turunan siapa kalian. Artinya, saya turunan kulit putih, maka banyak orang yang sekarang itu suka beli obat supaya kulitnya putih. Bukan itu. Saya senang kulit moya dengan kulit coklat. Banyak orang kemudian berjemur di pantai-pantai untuk kulitnya menjadi coklat. Dan itu mereka berani mengeluarkan biaya beratus-ratus juta. Yang dimaksud tadi adalah walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah berkenan hanya memandang kepada esensi hati kalian. Semoga malam ini dan sebelumnya
hati kita selalu terisi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu kita ini menyadari kekurangan, kebodohan, kesombongan kita sehingga kita lupa. Kemarin kita masih berkumpul. Siang tadi teman kita, saudara kita telah kembali ke hadirat Allah. Kemarin lusa kita masih bercengkerama, mungkin masih WA-WA-an, telepon-teleponan. Tetapi tadi pagi teman kita, saudara kita kembali ke hadirat Allah. Maka gunakan kesempatan berkumpul ini untuk Allah ridho memandang kita, karena hati kita di dalam berkumpul, berbicara, berpisah, tahabbani billah, kita lakukan itu hanya karena Allah. Kita berteman, berkumpul, bersaudara hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Menurut pengertian anak-anak milenial, ada kesalehan esensial, kesalehan spiritual, kesalehan ritual. Yang banyak kita kuatkan itu hanya kesalehan ritual. Artinya apa? Kebiasaan-kebiasaan yang itu baik, tapi dia tidak menyentuh esensi. Tidak dibarengi dengan spirit keimanan, spirit ketaatan, keislaman, ketaubatan kepada Allah, apalagi kesyukuran. Itu bisa terbukti. Kita semangat kalau mau rekreasi ke sana kemari, semangat kalau mau ke mall, semangat kalau mau mendapatkan keuntungan dunia, apalagi jabatan pengaruh, maka apapun akan kita lakukan, berapapun biayanya. Semoga Allah mengampunkan cara-cara kita selama ini. Amin ya rabbal. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apalagi kalau kita mau jujur, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan wahai Nabi, idza ghadaballahu bi ahadin min ibadi, apabila Allah marah kepada salah satu daripada hamba-hambanya, sadidal ghadab, dengan marah yang amat marah, razaqahu malan haraman, Allah akan menggelontor, melancarkan, mempermudah, memperbanyak rezeki-rezeki yang haram. Fasarahu syaitan, Allah memanggil setan, ya lain, wahai laknat, syarikhu bil anfus, sekutui dia pada dirinya, wal amwal wal aulad, harta bendanya, anak keturunannya, na'udzubillahi min dzalik. Faqal, kemudian bisikkan kepada orang ini, wa ini ana ghafurur rahim, katakan kepada dia supaya tetap di dalam pelanggaran dan kesenangan, menikmati yang haram dan terbawa kepada perilaku setan. Katakan, Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia akan menunda taubat, dia akan bakhil. Kalau ke mall mudah, berapapun dia akan keluarkan, tetapi untuk tabungan akhiratnya dia akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan anugerah kepada kita semua untuk sadar. Amin. Maka ada kesalehan yang keempat, kesalehan intelektual, ad-din wal aql. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beragama juga menggunakan akal, akal murni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat besar untuk membedakan kita sebagai manusia yang jadikan makhluk kepercayaan Allah di bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua kesalehan intelektual, sehingga
cara kita berpikir, dasar kita berpikir, tujuan kita menggunakan pikiran. Buah pikir yang kita dapatkan adalah anugerah yang mulia untuk membedakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan kemudian kita mohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Maka ajarkan kepada kami, kepada akal kami ya Allah, yang salah itu salah, dan kemudian tolong kami, bela kami untuk kami mampu menghindarinya. Amin ya rabbal. Ada kesalahan yang kelima, kesalahan material. Semua rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah halalan thayyiba. Maka terpenuhilah perintah Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kulu wasrabu halalan thayyiba wa'malu salihan in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul adzim. Maka nikmatilah. Bahasa kita di Jawa Timur, di Malang ini, daharo, mangano, konsumsilah, minumlah, berpakaianlah dari yang halal dan yang patut, yang bagus. Kemudian kau beramallah, beraktivitaslah, bersifatlah, bersikaplah yang benar dan baik. Itu sebagai bukti dan tanda nyata in kuntum, kalau kalian semua iya hanya kepada Allah saja, tak budun, kalian semua menyembah, beriman, berislam, berihsan hanya karena Allah, dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, iktidaan bil ulama salafus sholihin, mengikuti gerak langkah ulama-ulama mulia pendahulu, ittibaan bi Rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalina. Amin. Kemudian barulah kita akan mencapai kesalehan sosial. Termasuk yang panjenengan lakukan ini adalah kesolehan sosial. Bagaimana interaksi untuk ku ampusakum wa ahlikum nara. Bagaimana menyambungkan ila mata ibnu Adam ingkoto amaluhu ila min salasin. Salah satunya adalah anak keturunan ini, waladin sorika, yadu'ulah. Sehingga amat mulia apa yang panjenengan lakukan ini. Dan hendaklah ini tidak menunggu sehari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan lain sebagainya. Akhirnya dalam bahasa Malang, begitu pendak habis 3 tahun, 1000 harinya selesai. Sudah tidak tersambung lagi. Itu adat saja. Mestinya kita tidak mengadatkan yang gitu, tapi mengadatkan yang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Hijr ayat ke-99. Kita akan ketemu ayat yang saya baca ini. Ndaklah kau ibadahi Rabbmu sampai datang jemputan husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebaikan ini, kesalehan sosial ini, yang intern dan ekstern, tetap kita lanjutkan, kita dawamkan, kita wadifahkan menjadi satu kebiasaan bagi pribadi kita, keluarga kita, istri dan anak cucu kita, dan keturunan kita, sehingga tidak sia-sialah Abul Anbiya wal Mursalin beliau Ibrahim alaihissalatu wassalam memohon kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sadaqal adzim. Wahai Rabb, jadikan aku adalah pribadi yang menegakkan hubungan kepadamu, mengikuti tuntunanmu, sholat yang terisi dengan suci, dibuka dengan takbir, 3 rukunnya menjadi 1, berdiri, niat dan takbir yang disebut takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam. Tidak hanya sekedar
menyatakan salam dengan menoleh ke kanan, salam lagi menoleh ke kiri. Maksudnya di kananmu perlu kau perhatikan dengan doamu, dengan ilmumu, dengan hartamu, dengan kesungguhanmu, sehingga sholat kita sholat yang bernilai mi'raj di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Doa kita doa yang ijabah di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita usaha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan ampunan kita permohonan ampun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesalehan multidimensional menurut anak-anak sekarang ini akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan menurut teori-teori tarekat, teori-teori tasawuf, kita akan dirubah oleh Allah dengan menjadi pribadi insan kamil, dalam istilah yang amat muluk, tapi itu tidak tertutup kemungkinan ketika kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya adalah mukhalatatus shalikina ay alqaimina bi hukulillahi wa rasulih ay bidinihi dinil Islam. Orang soleh itu akan ditandai dohirnya mengikuti dan memenuhi hak kewajiban Allah kepada Allah, memenuhi hak dan kewajiban dari Rasul, mengikuti Rasul, dan bagaimana dia melaksanakannya di dalam kehidupan keseharian, baik pribadi, rumah tangga, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan tetangga negara. Amin. Terus kemudian itu adalah fadilah, mengandung keutamaan, kebaikan, kemuliaan yang besar. Wal iktida'u bihim, dan tidak cukup gumbul saja. Kita ikuti orang-orang soleh itu apa sifat kelakuannya, apa kebiasaannya. Sehingga kita tidak hanya berhubungan, hanya mencari jah dan karomahnya, tetapi kita mengikuti tuntunan ilmu beliau, orang-orang soleh ini, ajaran beliau, yang beliau dapat dari guru-guru mulianya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan wasito Jibril Salam dari Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal. Ini yang harus kita perbaiki. Artinya fil af'alihim as-salihah, kita ikuti beliau di dalam sifat perilaku yang soleh-soleh ini. Maka itu hukumnya faridah. Berkumpulnya itu mengandung kemuliaan, kebaikan yang tidak terhingga, tetapi hakikatnya adalah wajib. Maka semoga Allah menolong kita. Allah khairul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkalna wa ilaihi nunib. Sebaik-baik yang menolong kita untuk berjalan-jalan siratal mustaqim hanya Allah. Dan hanya Allah pula. Darinya kepadanya kita selalu bertawakal dan kembali. Maka itulah jalan mulia siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Semoga almarhumah diberikan anugerah ini. Amin. Yang kedua, wa tilawatul Quran. Membaca Quran seperti yang barusan dilakukan dan kita lakukan bersama. Wal amalu bihi ay al-Quran. Minal awamiri wa nawahi. Baca Quran, membiasakan Quran. Karena adanya hadis Nabi bahwa Yasin qalbul Quran. Surat Yasin adalah intisari hatinya Quran. Maka kita selalu banyak Yasin saja. Padahal keluarga Bu Toton tahu ini bukan sunnah. Saya baru dioperasi, dipotong ini usus. Pulang dari rumah sakit kita baru bisa 3 juz. Hari kedua 7 juz. Hari ketiga 15 juz. Hari keempat kami sudah bisa khatamkan Quran dalam keadaan usus baru dipotong. Itu semua hanya anugerah Allah. Itu baik.
mulia, tapi tidak itu yang dimaksud oleh Nabi. Wal amalu bil Quran, tetapi mengamalkan Quran, ajaran Quran, perintah Quran, larangan Quran, itu faridah, itulah hukum wajib. Maka semoga itu pun juga menjadi kebiasaan. Ya, sementara kita baca Fatihah, Yasin dan sebagian daripada surat-surat pendek, surat Ikhlas, Muawwidzatain, Baqarah sebagian, Baqarah akhirnya, itu baik. Tetapi mengapa sih kita ini ngatamkan Quran saja nunggu Ramadan? Mari kita berpikir, jadikan Quran ini minimal sehari itu setengah juz. Kalau bisa 1 juz, syukur-syukur lebih dari itu. Katanya Yusuf Mansur Al-Ustaz, one day one juz. Oke? Baik. Tetapi yang lebih mulia dari itu adalah apa itu? Okay. Wal amalu bi, itu faridah. Yang ketiga, wa ziyaratul kubur. Ziarah kubur. Menyambung doa untuk ahli kubur, termasuk yang dilakukan malam ini. Kuburis sholihin, apalagi kuburnya orang-orang soleh. Sholihin wa sholikat, termasuk almarhumah. Saya yakin saya pernah ketemu beberapa kali dengan beliau di Bengkulu. Dan saya meyakinkan, saya berdoa kepada Allah bahwa beliau adalah pribadi mulia, perempuan yang diberikan kesolehan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholikat. Amin. Amin. Amin ya rabbal. Itu adalah fadilah, menyambungkan ini fadilah, mendoakan fadilah, ziarah kubur fadilah. Tetapi menurut Nabi dari riwayat Utsman ibnu Affan tidak cukup. Wal istidadu laha faridah. Dan bersedia, siap-siap saya, kita masing-masing pasti akan menuju kepada alam kubur. Apa persiapan kita? Kalau punya 1000 mall, gunakan untuk ridha Allah. Punya 1000 mall? Tidak punya. 100 mall? Tidak punya. 10? Tidak punya. Terus apa yang mau kita bawa ke akhirat sana? Kaya, pakaian bagus, kendaraan bagus. Itu kan cuma kebutuhan sementara saja untuk beraktivitas. Tapi aktivitasnya seperti apa? Karena tadi saya mengambil doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa na'iman la yanfad. Dan janganlah sampai Allah anugerah nikmat yang kau limpahkan kepada kami di dunia ini justru kami sia-siakan. Tidak kami pakai untuk istidad ilal akhirat, persiapan kami untuk menyongsong keabadian anugerah mulia surga abadi di akhirat dalam ridho rahmatmu. Amin. Semoga kita mendapat pelajaran. Maksudnya, tahayyuk lidukhulil qabri bifi'lil a'malis shalihah. Artinya kita menabung, menyiapkan persiapan untuk masuk ke alam kubur. Yang sehari di sana bisa sama dengan 1000 tahun. Ada sehari di sana sama dengan 5000 tahun. Bahkan di akhirat sehari sama dengan 50.000 tahun. Wahai ibnu Sulaiman, wahai ibnu Adam, mari kita beristighfar kepada Allah. Karena selama ini kita lupa. Dan di ketika engkau namakan ini penyakit yang melanda dunia, juga Indonesia kami ini yang namanya COVID. Kami lupa itu adalah asma-Mu ya Allah. Allah Rahman Rahim Malik Kudus Salam Mukmin Muhaimin Aziz Jabbar Mutakabbir Khaliq Barik Musawwir Ghaffar Qahar Wahab Razak Fatah Alim Qabid Basit Khafid. Kalau kami mulai dari Rahman, itu adalah nama-Mu yang ke-22 ya Allah. Artinya apa? Engkau menghinakan semua ciptaan. Mengapa dihinakan?
karena kami sombong. Surat yang ke-22 adalah surat haji. Maka dunia menyaksikan haji di lockdown juga. Mengapa? Karena Allah tidak butuh kalau kau datang ke sana dengan kesombongan. Karena Nabi menyatakan di hari akhir ini, di zaman akhir, haji hanya dilaksanakan karena 4 hal. Para pembesar negeri dan penguasa datang ke sana untuk sekedar bahasa Surabaya itu kia-kia, melaku-melaku. Terus kemudian apa? Dia lupa tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Dari sana kemudian hanya bergaya untuk mohon ampun. Itu bergaya. Mestinya kalau mohon ampun betul, mana hak dan kewajiban yang harus dia sikapi. Dia tidak menangisi satu orang. Kasihan. Ini rakyat hampir 300 juta tidak pernah ditangisi. Kasihan Bang Ade tak tangisi. Rakyat Indonesia yang 300 juta mengapa tidak kau tangisi? Kau menganggap ini negeri warisan bapak moyangmu. Ini perjuangan dan anugerah dari Allah. Yang padanya ada ratusan ribu jiwa yang dikorbankan. Dimulai oleh para ulama-ulama pendahulu. Bahkan resolusi jihad melahirkan kekalahan daripada sekutu. Tapi begitu merdeka, gak girang gumuyune, wong alit. Kapan orang alit ini girang gumuyu? Dengan situasi ini masyarakat kecil menderita. Kesana kemari dibatasi. Rezeki dohir pun juga terbatas. Tapi sayang, yang sampean tangisi cuma satu orang itu. Mengapa kalian tidak menangisi rakyat ini sehingga Allah menurunkan anugerahnya? Mari kita sadar. Ini pengertian seperti apa? Pemahaman seperti bagaimana? Mestinya yang ditangisi adalah masyarakat yang sedang menderita. Bukan menangisi Ustadz Saiful di samping saya ini. Atau Ustadz Muji di sebelah saya ini. Ditangisi. Lah. Tangisi rakyat, mohonkan kepada Allah semoga COVID ini setelah itu diganti menjadi Rafi Asma ke-23. Allah yang maha mengangkat derajat hambanya. Suratnya surat Qad Aflahal Mu'minun. Maka semoga setelah ini Allah memenangkan hamba-hambanya yang beriman. Alladzina hum bi sholatihim khoshi'un. Yang mereka jaga sholatnya. Syarat rukunnya, caranya, niatnya, gerak-geriknya, bacaannya, awal dan akhirnya, dan aplikasinya di dalam kehidupan. Amin ya Rabbal. Kalau tidak percaya, buka surat haji. Surat ke-22 dari Quran. Buka surat Al-Mu'minun. Surat ke-23 daripada Al-Quran. Maka kita mengambil kinayah. Ini Asma yang ke-22 dan ini Asma yang ke-23. Padahal Asmaul Husna diperintahkan oleh Nabi SAW dengan jaminan surga. Tapi kita jarang untuk menzikirkannya. Walihada qala Nabi SAW di dalam urusan ini Nabi beliau bersabda. Walillahi tis'ata wa tis'ina isman. Man aksoha lakala jannah rawahul Muslim. Allah mempunyai 99 asma. Barang siapa yang menzikirkannya, menyebut-nyebutkannya, maka Allah menjamin dia ahli surga. Amin. Di hadis yang lain dari riwayat Bukhari dan Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi tis'ata isman, tis'ata tis'ina isman. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 asma. Man hafiduha, barang siapa yang menghafalkannya, dakhala jannah, dia masuk surga. Semoga Allah menjadikan kita hafal dan menzikirkan Asmaul Husna. Bahkan Allah memerintahkan di dalam surat Toha dan surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Shadaqal adzim. Allah mempunyai asma yang mulia indah. Maka berdoa gunakan asma al-husna. Tadi di dalam majelis tahlil yang mulia ini juga disebut nama-nama Allah yang indah sebagiannya. Semoga itu tanda bukti dari perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat,
yang saya ambil daripada Sayyidina Utsman ibnu Affan. Kita semua tahu siapa Utsman ibnu Affan. Kita kadang-kadang sombong. Kalau berita itu dari si A, dari si B, kita hitung, kita ukur siapa si A, si B. Padahal Nabi menyatakan, unzur makal, wala tanzur mankal. Perhatikan apa isi pembicaraan itu. Jangan engkau perhatikan siapa yang menyatakan dan membicarakan itu. Tetapi kita sudah terbiasa di dalam kehidupan materialisme, hedonisme, bourgeoisme. Masya Allah. Sehingga kita hanya selalu memandang pandangan dengan pandangan dohir. Pakaian, kedudukan, posisi, pengaruh. Apalagi kalau bicara Ibnu Quli. Padahal jujur saya tidak sombong. Saya belum punya masjid, belum punya rumah, belum diberi rumah oleh Allah. Sudah mendirikan 99 masjid. Sampai berapa bikin masjid? Sampai kaya. Langgar tidak bikin. Tapi minta surga yang paling mulia. Mestinya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai punya jah, pengaruh. Sampai punya kedudukan. Sampai punya posisi. Sampai punya harta benda. Sampai punya kesempatan. Mintanya surga yang mulia abadi di akhirat. Dengan rahmat ridha Allah. Tapi apa yang kita lakukan? Mari dalam pertemuan malam ini berkat karomahnya almarhumah Hajah Siti Fatmah binti Raden Utsman, kita diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama anak cucunya. Semoga beliau tersenyum melihat sampean semua. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saya akan nyatakan setelah istiqdad datangnya maut itu adalah faridah. Maka kemudian wal iyadu al-mari fawila. Kita jenguk orang sakit, saudara yang sakit. Itu kebaikannya banyak sekali. Wattikhadul wasiyah. Tetapi ingat, mestinya di ketika menjenguk orang sakit, kita sampaikan sesuatu yang membawa dia sabitan biqalbi. Hatinya semakin yakin terhadap Allah. Mulutnya banyak menyebut Allah. Sehingga kalau hari itu, saat itu, kita semua di ketika kondisi pandemi ini, kemudian malaikat datang kepada kita. Kita siap-siap sudah bahwa kita bertemu dengan Allah dengan kalimat tunji qailuha yang menyelamatkan, membahagiakan siapa yang mengucapkannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah birahmatillah minal aminina amin ya rabbal alamin. Saya ulang, intinya dari cuma 4. 1, berkumpul dengan orang-orang soleh itu fadilah, kebaikan, kemuliaannya amat banyak. Tetapi melaksanakan kesolehan itu yang lebih wajib. Yang kedua, membaca Quran, majlisan, yasinan, tahlilan, itu mulia, banyak keutamaan kebaikannya di hadirat Allah. Tetapi mengamalkan isinya, itulah yang wajib. Yang ketiga, ziarah kubur, mendoakan orang-orang mati di antara kita. Itu adalah hal yang mulia, yang bagus, banyak kebaikan dan fadilahnya. Tetapi bersiap-siap untuk masuk ke alam kubur, itu adalah kewajiban. Dan yang terakhir, menjenguk orang sakit, menolong orang sakit, menziarahi orang sakit. Itu banyak fadilahnya. Tetapi kemudian berwasiat, mengajak untuk sabar, iman, dan tawakal kepada Allah. Bahwa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
maka insya Allah perjalanan kita mulai awal kalau ada kesalahannya, Allah berkenan mengampunkannya. Amin. Kalau ada sedikit kebenaran kebaikannya, Allah berkenan menerima dan melipat gandakannya. Amin. Dan semoga sisa-sisa umur kita, kapan tidak tahu, mungkin hari ini, setelah ini, mungkin besok, mungkin lusa, maka semuanya diberikan sa'adah, kebahagiaan, bidini wa dunia wal akhirah, kebahagiaan urusan agama, dunia dan akhirat, bidomani Nabi, syafaatin Nabi, riayatin Nabi, ma'alin Nabi tahirin tahirat, wa askabin Nabil muntajabin, wa awliyaillah, wa ulama'illah, wa akriba'illah, wa solikina min ibadillah ilmuklasin, bersama dengan seluruh keluarga kita. Buka surat Ra'du ayat 21 sampai 23, kita akan dikumpulkan di hadirat Allah dengan rahmat anugerahnya di surganya yang mulia. Amin ya rabbal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Inilah kalimat dari Ibnu Sulaiman, nyontek dari Sayyidina Utsman Ibnu Affan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu kesalahan dan kekurangan, ketidakjelasan, itu bukti kebodohan Ibnu Kuli Singosari. Dan apabila ada nilai-nilai kebenaran kebaikannya, itu adalah bukti rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu rohah bi qulubina wa qulubikum. Enak kepenak hati kita dan hati panjenengan semua. Wa abdanina wa abdanikum. Jasmani saya dan kita semua, dan semua di dalam jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim, bersama-sama astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim li wa lakum innallaha wal ghafurur rahim wallahu khairul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa taufiqi la billah alaihi tawakkalna wa ilaihi nunib. Awal dan akhir Ibnu Sulaiman bersama rombongan menyatakan terima kasih, maaf yang sebesar-besarnya, ada kekurangannya, semoga Allah melunaskannya. Allahumma inna na'udzu bi izi jalalika, amin. Wa bi jalali izzatika wa qudrati sultanika bi sultani qudrati hubbi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal khati'a wal ahwa'i radina ya dhuhira ladin ya jaral mustajirin ajirna minal khawatirin nafsaniyah. Ya Allah, selamatkan kami dari sifat was-was yang timbul dari diri kami. Waqfatna minas sahawati syaitoniyah. Jaga kami ya Allah dari tipu dayanya syaitan ya Allah. Wa tahhirna min quduratil basariyah. Bersihkan ya Allah keakuan kami ya Allah. Wa sofina wa safa'atil ma'abadi siddiqiyah. Dan jadikan kami adalah pecinta-pecinta yang murni dan ikhlas karenamu ya Allah. Min sodail qoblah, jauhkan kami ya Allah dari kegoplan, wawahmil jahli dan kebodohan, hatta tatmakil rusumuna bifanail ananiyah, sehingga ananiyah kami menjadi sirna, wa mubayanat tabiatil insaniyah, dan menjadi jelas sifat-sifat kemanusiaan kami hadratil jam'i, dan kami masuk ke dalam keadaan kembali kepadamu. Watakliyah, siap untuk engkau bersihkan. Watakali, dan engkau ganti dengan yang bersih. Bil uluhiyatil akhadiyah, dengan tauhid yang benar dan mulia. Watajali bil aqaikis samadaniyah, dan kami sadar semua tergantung hanya kepadamu ya Allah. Selama ini bergantung kami kepada harta, kepada manusia, kepada makhluk, kepada pangkat, kepada jabatan, dan kepada selainmu ya Allah. Ampuni kami, kembalikan kami hanya bertawakal kepadamu ya Allah. Suhudil wahdaniyah, sehingga kami menjadi penyaksi-penyaksi kapanpun kami berada, fa'inama tuwallu fasamma wajhullah haitsu la haitsu wala aina wala kaifa, sehingga bagaimana, di mana, kapan, kayak apa, sudah tidak lagi menggurui kami. Wa yaqul qululillahi, ada semua hanya darimu, karenamu, kepadamu. Wa billah minallah wa ilallah ma'allah warikan binikmatillah, sehingga kami mendapatkan ya Allah samudra kenikmatan denganmu, karenamu, darimu ya Allah. Di bahri minatillah, di dalam lautan anugerah nikmatmu.
mansurina bisaibillah. Selalu kau tolong kami dengan pedang pertolonganmu. Mahdudina bi inayatillah. Kau selalu menolong kami. Mahfudina bi ismatillah. Kau selalu menjaga kami. Mingkuli sagir yasgol anillah. Dari keterpurukan dan dari pandangan dan dari kesibukan selain kepadamu ya Allah. Kau hilangkan itu semua. Kami sibuk karenamu. Di mana selalu kami bersama Engkau. Kami mulai dengan bismillah. Kami akhiri dengan alhamdulillah. Semua ittaba'an bi Rasulillah. Wa khatir yaktur bi ghairillah. Dan Kau bersihkan kekhawatiran kekuatan kami ya Allah. Ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb. Wa taufiqillah billah. Alaihi tawakkalna wa ilaihi nunib. Allahumma ya Allah asghalna bika wa hab lana hibatala sa'atan biha li ghairi. Wa lamat qalbiha li siwa. Wasiatan bil ulumil ilahiyah wa sifatir rabbaniyah wal akhlaqil muhammadiyah wa qawi aqaidana bi kunizanil jamil. Kuatkan ya Allah akidah kami ya Allah dengan husnudzon yang indah dan mulia. Wa haqqil yakin dengan aqaikul yakin wa tamkin wa saddid aqwalana bit taufiq. Kuatkan keadaan kami ya Allah, nasib kami dengan selalu Engkau limpahkan taufik kepada kami. Wa sa'adah dan kebahagiaan. Wa husnil yakin dan keyakinan yang mulia. Wa sudda qaidan ala siratil istiqamah. Kuatkan kami ya Allah ada pada posisi siratil istiqamah. Wa sudda qaidan ala siratil istiqamah. Wa qaidil izrasin siratil ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Siratil ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin siddiqin syuhada wasolihin wasayyid maqasidan nabiyyatil asli ala dirwatil karamah wa azmi ulil azmi minal mursalin. Ya sariqal mustasriqin ya sariqal mustasriqin ya sariqal mustasriqin ya ghiyasal mustaghisin. Aghithna bi altafi rahmatika min dalalil bu'di wasmalna bi nafakati inayatik bi masari'il hubbi wa asifna bi anwari hidayatik bi qada'iril kurba wa ayidna bi nasrikal aziz nasran mu'azzara bil qur'anil majid bi fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waksilha bil ma' was salji wal baradi wa rakkiha min al khataaya kama yanqa thawbul abyad min ad danat wa abdilha daran khairan min dariha ahlan khairan min ahliha zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha bi rahmatika fadlikal jannah ya Allah wa aidha ya Allah bi rahmatika maghfiratika sabati habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min adabika wa nar ya Allah wajma'na wa iyyaha wa iyyana wa iyyahum wa iyyakum jami'a ya Allah tahta liwa'il izil a'la habibika nabiyika rasulika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi a'la jinanil khulud. Rabbana ya Rabbana ya sami' du'ana Rabbana fil wali walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. عزيز غفار كريم ستار عليم جبار يا واحد الفهام. وصلى الله على نور الانوار وزير الاسرار ترك الاغيار مفتاح ابواب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار هذه الاطهار سبيل الاخره ذات نعم وافضال. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا تاما كريما كبيرا عظيما واهله. سلام عليك ايها النبي bersama-sama. سلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. سلام عليك يا رسول الله. سلام عليك يا حبيب الله. سلام عليك يا سفينا إلى الله وإلى الله سفينا بشفاعتك العظمى يا رسول الله. بإذن الله تعالى عز وجل سبحانه وتعالى وكل أهلنا من أهل الكفار وخصوصا المرحومة يا الله Haja Siti Fatma binti Raden Usman ya Allah bisafati nabikal uzma indaka amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Khusus pribadi saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya selama ini karena setiap saya ngaji di rumahnya beliau Bu Toton, Pak Toton, keluarga dan Hande Taulan itu selalu diberi waktu dan dihormati. Semoga niat baik dan kenyataan baik beliau semua selama ini diterima di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi tidak bisa membalas kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkenan. Akhirnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan keasliannya dan doakan kita semua. Ya benar. Dapat melihat video bulan-bulan. Terima kasih. Sedikit panjang waktunya mumpung ketemu. Amin. Ya,